trend line itu atau ibaratnya itu dynamic support resistance ya. Karena nanti itu dasarnya dari chart pattern itu at least kita harus tahu trend line itu sendiri gitu. Ini gue langsung share screen aja lah ya. Gimana sih cara share screen, Kak? Ya, aku lupa ya. Oh, itu ini. Yang bawah. Ya. Oke, ini udah kelihatan belum sih? Ada. Ya. Oke, jadi ini mungkin teman-teman bisa lihat materinya yang saya kirim di di grup kelas ya. Udah saya kirim kan ya? Nah. Oke, jadi ini gambar babi. Kok nggak bisa next? Nah, jadi ini kita baca sedikit ya. Chart pattern atau pola chart ini merupakan bentuk pergerakan harga yang senantiasa berulang dan mengisyaratkan sinyal utama. Seperti bentuknya itu penerusan dan pembalikan tren. Jadi pattern itu ada 3 jenis. Yang pertama itu ada continuation pattern, terus ada reversal pattern, yang ketiga itu bilateral pattern. Jadi untuk continuation pattern itu berarti dia ini kenapa cowok saya keluar sendiri? Kenapa sih, Bay? Lah? Halo. Ini udah kelihatan kan ya? Udah. Oke. Sorry. Nah, jadi untuk tadi saya ulang ya. Untuk pattern sendiri itu ada 3 jenis. Yang pertama itu ada continuation pattern atau pola penerusan. Jadi ketika ada sebuah tren ke atas atau tren ke bawah, nanti seandainya ada pembentukan pattern continuation, maka kemungkinan besar tren tersebut akan melanjutkan kenaikan atau penurunannya gitu. Kemudian ada reversal pattern. Nah, reversal pattern ini merupakan pola pembalikan. Jadi ketika nanti ada tren ke atas, kemudian ada terbentuk pola reversal pattern, maka nanti akan ada pembalikan tren dari sebuah market ya. Terus yang ketiga ini adalah bilateral chart pattern. Nah, bilateral chart pattern ini bisa dibilang merupakan bentuk pattern yang mengindikasikan kalau market itu sedang sideways gitu. Nah, jadi untuk bilateral pattern sendiri itu pergerakannya itu nanti bisa ke atas atau ke bawah. Nanti ada gambar-gambar. Nah, sini kelihatan kan ya? Gue belum share screen ya? Udah ya? Oke, sorry. Udah. Nah, ini merupakan bentuk dari beberapa continuation pattern. Sebenarnya ada lagi bull flag sama bearish flag. Mungkin gue tambahin aja di sini ya. Ini kalau bull flag begini nanti. Nah, ini kurang lebih begini ya. Ini bull flag. Yang ini bearish flag. Ini salah lagi. Nah, ya ini ada tambahan, ada bull flag sama bearish flag. Nah, di sini yang pertama ini ada falling wedge. Nah, falling wedge ini bentuknya itu dia mengerucut. Jadi ingat aja kalau misalkan kita ketemu ketemu pattern yang mengerucut begini, mengerucut ke dalam nih, kan mengerucut ke dalam gini kan, nggak bisa ngerti, mengerucut ke dalam gini nih bentuknya. Dia kan ke bawah, mengerucut ke dalam. Ini berarti dia wedge pattern. Ini untuk continuation ke atas, oke? Jadi falling wedge ini continuation ke atas. Terus abis itu ada bullish rectangle. Nah, bullish rectangle ini bentuknya nanti ketika ada sebuah sideways, yang dimana sideways-nya itu dia nanti kayak berbentuk kotak. Nah, kenapa dinamain bullish rectangle? Karena ya rectangle gitu. Karena dia bentuknya kotak. Nanti ketika break dia akan melanjutkan kenaikan ke atas gitu. Terus abis itu ada bullish pennant. Nah, bullish pennant ini mungkin di sini terkadang masih banyak beberapa yang kebalik sama yang namanya falling wedge sama bullish pennant, yang sebenarnya sih intinya sama aja ya, karena sama-sama pelanjutan trennya. Nah, cuman kalau bullish pennant sendiri itu dia, kalau falling wedge itu dia mengerucut ke bawah,
Kalau bullish pennant ini dia bentuknya segitiga. Nah, ini bullish pennant. Oke, terus habis itu ada lagi pola bull flag. Flag itu kan dia artinya kayak bendera ya. Jadi kalau untuk bull flag sendiri dia itu bentuknya kotak. Bentuknya itu kotak ke bawah. Nanti ketika dia break di sini, ini bakal bisa kalian entry terus dia melanjutkan kenaikan. Nah, bedanya apa falling wedge sama bull flag? Nah, kalau misalkan falling wedge ini kan udah jelas banget. Kalau misalkan falling wedge ini dia ngerucut ke bawah. Kalau bull flag ini kotak gitu. Terus habis itu kalau bull flag sendiri itu biasanya untuk tektokan trennya itu ada sekitar biasanya ya rata-rata itu cuma 2 kali aja gitu. Kalau misalkan 2 kali begini dia flag jebol berarti dia kemungkinan akan melanjutkan kenaikan ke atas. Nah kalau falling wedge ini dia biasanya akumulasinya sekitar 3 sampai 4 kali itu untuk idealnya ya. Idealnya itu 3 sampai 4 kali. Mungkin 3 sampai 4 kali. Tapi ya kebanyakan sih 3 gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Mungkin masih ngerti ya, masih gampang lah ini. Oke, lanjut lagi. Tadi itu bullish continuation. Selanjutnya ini kita lanjut ke bearish continuation. Nah, bentuknya itu kurang lebih sama kayak bullish continuation, cuman dia itu arah marketnya itu berbeda. Kalau misalkan bullish berarti kan dia trennya lagi ke atas. Gitu. Nah, kalau sama bearish continuation berarti trennya lagi ke bawah. Nah, dia bentuknya sama. Kalau rising wedge ini dia mengerucut juga ke dalam ya. Ini kita bisa lihat mengerucut ke dalam. Pokoknya wedge pattern ini kalian ingat dia bentuknya itu mengerucut ke dalam. Mengerucut ke dalam gini, semakin sempit lah. Terus habis itu ada bearish rectangle, dia bentuknya kotak. Ketika dia penurunan terus dia membentuk area sideways di sini untuk akumulasi. Kemudian ketika break dia mungkin akan lanjut penurunan. Selanjutnya itu bearish pennant. Nah, bearish pennant ini sama. Pokoknya intinya antara keempat ini tuh intinya sama. Cuma dia arah trennya itu dia pasti ke bawah. Dia bentuknya segitiga. Jelek banget segitiganya. Segitiga begini. Nah, terus habis itu ada bearish flag. Nah, bearish flag-nya ini sebenarnya nggak gini. Dia bentuknya tuh kotak lah. Intinya kalau flag itu dia bentuknya kotak begini. Kotak ke atas. Paham lah ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain lagi? Ini kalau gua kecepatan atau apa ngomong ya. Takutnya gua kecepatan. Oke, lanjut ke bentar. Ini gua hapus dulu. Nah, ini salah ketik. Sorry, ini harusnya dia bilateral pattern ya. Jadi ini merupakan yang bilateral pattern. Jadi yang namanya bilateral pattern itu dia itu bentuknya segitiga semua. Jadi ada segitiga siku-siku, ada sama segitiga apa ya namanya? Segitiga sama sisi lah ya. Kita nyebutnya itu segitiga sama sisi. Nah, kalau yang pertama itu ada ascending triangle. Nah, ascending triangle ini dia bentuknya itu sebenarnya trennya itu bisa dari atas, bisa dari bawah ya. Bentuknya bisa dari atas, bisa dari bawah. Cuman yang namanya ascending triangle itu dia segitiga siku-sikunya itu bentuknya dari ke atas gini. Jadi ketika tren masuk ke sini, dia akumulasi di sini, kita tinggal nunggu momen breaknya di mana. Ini untuk ascending triangle. Ascending itu artinya dia naik ya. Berarti nanti ada trend line yang ke atas gitu. Nah, terus habis itu ada descending triangle. Nah, descending triangle ini bentuknya segitiga siku-siku juga. Nah, bentuk segitiga siku-sikunya ini yang membedakan adalah dia ke bawah. Dan trennya itu dia bisa dari atas, bisa dari bawah. Jadi trennya itu bisa dari atas, bisa dari bawah. Cuma nanti trenannya itu dia bakal meluncur ke bawah, menuju ke bawah gini. Dan yang rata itu di sini. Jadi nanti siku-sikunya dari sini. Ini untuk siku-siku yang dari ascending. Oke. Selanjutnya ada symmetrical triangle. Nah, symmetrical triangle ini dia itu bentuknya mirip ya sama pennant ya. Nah, apa yang membedakan? Jadi kalau symmetrical triangle ini dia itu yang membedakan sama bull pennant sama bearish pennant itu kalau misalkan bull pennant ini idealnya itu dia melakukan akumulasinya itu cuman sampai 2 kali. Jadi 2 kali begini,
Ini 2 kali aja cukup. Ini bullpenan, yang ini baris penan. Ini biasanya cuma 2 kali. Nah, kalau seandainya dia bentuknya ini udah lebih dari 2 kali, ini dia nanti jadinya itu symmetrical triangle. Ingat, ini bedanya di sini. Ini kan ada 1, 2, 3, 4. Pokoknya lebih dari 3 kali itu dia symmetrical triangle. Oke. Kalau dia akumulasinya 3 atau 4 kali. Dan di sini ada yang bingung nggak soal bilateral sama dari simetrikal sama apa yang ngebedain dari simetrikal sama penan? Lebih valid masuk ke bang, garis dari body apa dari wig? Kalau gue pribadi, gue biasanya pakai dari wig. Cuma kalau untuk SNF-nya itu gue biasanya pakai dari body ya. Oke, lanjut. Sini kalau ada yang bingung nanti langsung chat aja. Nanti tolong host tolong ngomong aja langsung. Takutnya gue nggak baca. Santai, ntar gue bacain. Oke, lanjut. Di sini selanjutnya itu ada reversal pattern. Ada reversal pattern. Oke, kurang deh. Ya. Ini reversal pattern. Nah, ini untuk reversal dari trend bullish ke bearish. Ini ada 2 ya, reversal pattern dari trend bullish ke bearish. Yang pertama ini ini yang paling sering keluar ya. Sebenarnya ada lagi, cuman mungkin untuk basicnya dulu aja biar lebih gampang. Nanti kita belajarnya ini dulu aja. Karena kalau misalkan ke bentuk lain takutnya bingung aja gitu buat yang baru-baru. Tapi kalau yang udah lama-lama ya mungkin udah tahu lah ya. Nggak mungkin nggak tahu gitu. Oke, yang pertama itu ada double top. Kenapa dinamain double top? Karena di sini kita lihat di sini ada bentuk 2 top di sini. Nah, validasinya tuh di mana? Ketika dia mengebreak dari neckline. Ini break dari neckline di sini. Jadi ini namanya neckline. Nah, ketika dia melakukan break, kalian bisa entry di sini dengan stop loss-nya nanti di tengah. Di tengah itu mungkin syaratnya itu ketika dia ada apa ya, kayak candle flip gitulah. Nanti ada contohnya ya. Kalau nggak salah tadi ada sih. Nah, ini untuk stop loss-nya. Atau mungkin ketika dia masuk ke sini, kalian bisa jadiin maksudnya ketika dia masuk ke sini. Nah, ini atau mungkin ketika dia apa ya istilahnya itu dia break lah ya, break dari neckline-nya lagi. Nah, itu kalian bisa jadiin stop loss di situ. Itu. Ya, selanjutnya itu ada lagi namanya head and shoulder. Ada contohnya. Nanti gue tadi udah gambar beberapa contohnya, jadi nanti biar lebih enak. Ini mungkin untuk penjelasan awalnya dulu aja. Habis itu ada head and shoulder. Kenapa namanya head and shoulder? Karena di sini ada head, di sini ada shoulder. Shoulder itu artinya bahu, head itu kepala. Oke, validasinya di mana ya? Validasinya ketika dia melakukan break di sini, kalian bisa entry, terus habis itu pasang stop loss-nya di sini, atau mungkin kalau misalkan kalian lebih kuat pasang di atas shoulder. Cuma itu kalau trennya gede itu agak sakit sih nanti stop loss-nya kalau seandainya kena stop loss. Tapi harus nunggu validasi break dulu ya. Oke, lanjut lagi ada rising wedge. Nah, rising wedge ini kan tadi kan ada yang continuation ya. Ini bedanya kalau rising wedge continuation sama rising wedge reversal nih. Kalau rising wedge continuation ini berarti kan trennya lagi penurunan. Ketika dia ada rising wedge di sini, kalau tren penurunan continuation artinya dia lanjut turun gitu. Nah, ini kan bedanya dia trennya lagi ke atas. Ini trennya lagi ke bawah. Itu yang membedain dari rising wedge yang reversal sama rising wedge continuation gitu. Nah, untuk entry-nya ya udah sama. Pokoknya kalau pattern itu ketika dia melakukan breakdown atau breakout itu kalian bisa entry. Nah, kalau untuk rising wedge ini enaknya itu dia mungkin stop loss-nya lebih kecil ya karena dia tuh trennya makin sempit, jadi pasang stop loss-nya bisa di higher terakhirnya setelah break itu. Itu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Validasi yang bagus, berapa? Sebenarnya kalau untuk validasi pattern ya, tergantung sih. Kalau misalkan kalian lihatnya di 1H, berarti ya kalian nunggu momen break-nya di 1H. Kalau lebih baik, misalkan kalian lihatnya di 15 menit. Untuk validasi terbaiknya ya, misalkan kalian lihat di 15 menit. Ketika dia break di 15 menit, ya udah
kalian bisa nunggu break di 15 menit atau mungkin kalian nunggu nih di 30 menit ya. Kira-kira di 30 menitnya ini dia udah break bareng sama yang 15 menit atau belum. Jadi kalau misalkan dia belum break, ya udah kalian bisa nunggu 30 menitnya dulu. Ya nanti di trading view nanti kita bahas ya untuk targetnya itu gimana. Jadi kalau misalkan sekarang mungkin untuk belajar soal entry, break, stop loss gitu. Ini dulu yang penting. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada kita lanjut lah ya. Nggak ada yang bingung ya soal rising wedge dari reversal atau rising wedge dari continuation gitu. Ingat, pokoknya bedanya itu yang continuation itu tren ke bawah, kalau reversal itu dia trennya dari bawah, dari ke atas. NS, Quasimodo masuk daftar modal. Ya. Oke, lanjut ya ke reversal. Yang apa? Reversal untuk dari bearish ke bullish. Nah, di sini sebenarnya kurang lebih sama aja dengan yang tadi, cuma bedanya itu dia trennya itu dari bearish menuju bullish. Nah, kalau double tadi kan ada double top ya. Nah, di sini ada double bottom. Nah, double bottom itu ya udah, kalau tadi double top itu dia ada dua top di atas. Nah, kalau double bottom berarti dia ada dua bottom di bawah. Entry-nya kurang lebih sama, neckline. Di sini ketika dia break dari neckline di sini, kalian bisa melakukan entry. Terus habis itu untuk yang kedua ada inverse head and shoulder. Tadi kan atau mungkin orang-orang sebutnya IHNS ya. Kalau tadi head and shoulder itu bisa disebutnya orang-orang biasa nyebutnya HNS. Nah, ketika untuk HNS sendiri atau itu sorry, maksudnya untuk inverse head and shoulder sendiri itu kurang lebih sama kayak head and shoulder. Di sini dia ada shoulder, di sini ada head, di sini ada shoulder lagi. Di sini neckline. Di sini kalian bisa entry ketika dia break dari neckline-nya gitu. Ya, pokoknya nanti untuk targetnya itu kita bahas aja di trading view sekalian deh. Karena tadi gue lupa, jadi udah kelewat lumayan banyak. Jadi nanti kita sekalian aja di trading view ya. Oke, di sini selanjutnya ada, oh ini yang gue hilang ya. Bentar guys. Oke, ini. Nah, di sini ada falling wedge. Nah, bedanya ya sama kayak tadi rising wedge. Falling wedge ini kan tadi ada continuation ya. Nah, kalau falling wedge continuation ini dia kan trennya dari bawah. Artinya kan dia lagi bullish, continuation-nya itu ke bullish lagi, sorry maksudnya. Jadi dia tuh trennya bullish, ada falling wedge di sini. Kalian bisa entry ketika break. Yang ngebedain falling wedge continuation yang ini, continuation, sorry gambarnya jelek. Yang ini falling wedge reversal. Jadi kayak reversal itu artinya dia lagi penurunan kencang nih, misal terus tiba-tiba ada falling wedge. Ya artinya ketika dia break kemungkinan akan ada reversal di situ. Gitu. Oke, ada yang nanya, Bang, kalau misalnya BO atau BD kejauhan antri atau HK? Kalau untuk BD ya, misalkan BD antri BD atau BO udah kejauhan, kalau misalkan mau minimumin risk lagi, ya lebih baik antri. Misal ya, ini misalkan dia contoh aja nih ya. Ini sebagai contoh. Ini kan misalkan di sini ada resisten ya. Dia misalkan dia break tapi udah jauh banget. Nah, kalian bisa nunggu yang tadinya resisten kan teorinya kan kalau resistennya di support jadi resisten. Nah, kalian bisa nunggu retest dulu mungkin di area sini yang tadi support ini. Terus pasang stop loss sama di sini. Jadi kan ya risknya lebih kecil gitu. Tapi kalau misalkan kalian emang penjudi handal ya, ya kalian bisa masuk tapi mungkin lebih baik kayak margin kecil aja gitu. Margin 1% atau 0,5% gitu. Ya daripada ketinggalan kan. Itu kan kalau teori ketinggalan barang. Jadi kan risk and reward-nya itu masih bagus gitu. Gitu. Tapi kalau misalkan dia break kira-kira dia masih deket di sini lah ya. Di sini ya masih deket sini ya kalian bisa langsung angka aja gitu. Boleh angka pasang stop loss di bawah. Tuh. Kira di tesnya ntar kita udah dapat. Makanya sebelum penggambaran pattern itu penting juga buat gambar supply and demand gitu. Sama juga ngeliatin juga area targetnya gitu di mana gitu. Ketika targetnya udah sampai ya jangan masuk lagi atau mungkin ketika posisinya lagi di supply ya jangan masuk gitu. Jadi gitu intinya sih gitu.
Pattern yang pernah gue cek bandar apa bang? Gak tahu ya. Kalau pattern yang pernah gue cek bandar, tapi yang gue baca itu pattern yang probabilitasnya lumayan gede itu ada head and shoulder, sama double bottom, sama double top. Itu pattern yang gue baca tuh pernah baca di mana lupa. Itu probabilitas itu sekitar di atas 60-70%. Itu udah lumayan banget untuk market gitu. Apalagi TF mungkin TF gede. Ya tapi jangan lupa sih kalau pattern juga itu kalau misalnya kalian main pattern ya jangan lupa cek BTC-nya apakah kira-kira BTC-nya ini dia ngebentuk pattern yang sama gitu. Trennya tuh pergerakannya sama apa beda gitu. Takutnya kalau misalkan BTC-nya itu dia ngebentuk pattern reversal malah ya takutnya malah invalid gitu. Intinya itu sih. At least dia tuh nggak ngebentuk pattern reversal. Kayak misalkan dia kayak ngebentuk apa ya? Mungkin kayak sideway aja itu masih oke lah. Kalian boleh entry ketika patternnya break gitu. Bangku kira FE lawan Mas. Oke lanjut. Ini tadi bilateral pattern udah ya. Tadi sebenarnya ini sama aja sama yang tadi bilateral pattern. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Kalau kecepatan bilang lagi ya. Ini bukannya ngebut banget kamu. Terus ini pattern karena lu yang perasaan sendiri. Ada indikator pendukung buat meyakinkan tren tersebut. Indikator ya. Sebenarnya indikator itu sih sebagai bantuan aja kayak misalkan RSI sama stokastik. Aku paling sering biasanya sih pakai RSI sama stokastik. Jadi kalau misalkan ada pattern reversal nih, misalkan patternnya reversal bullish, berarti kalau misalkan kita lihat dari indikator itu setidaknya tuh dia ngebentuk bullish divergence juga. Jadi ada lagi namanya divergence. Nah ini buat yang lebih lanjut lagi. Jadi divergence itu ada bullish divergence yang artinya dia reversal trend dari indikator. Habis itu ada hidden divergence. Hidden divergence ini dia pelanjutan dari trend gitu. Jadi nanti bisa ngelihatnya dari situ. Misalkan kalian lihat patternnya di 30 menit, terus habis itu di live 30 menit ada bullish divergence juga. Udah kalian boleh masuk di situ. Itu tapi takutnya kalau misalkan ditambah divergence kalian bingung. Sebentar. Oke, sorry. Takutnya kalau ditambah nama divergence selanjutan itu kan agak bingung ya karena dia itu mainnya indikator dan pembahasannya kalau misalnya masih baru terlalu agak sulit. Cuma mungkin yang udah lebih expert boleh belajar juga. Belajar apa namanya? Boleh belajar divergence juga gitu. Kok ini nggak ada pergerakan BTC dan kawan-kawan nggak ada kan? Coba bang beli Leslar sama Esix bang BTC-nya naik dia ke bawah terus soalnya. Oke, ini ada lagi. Nah ini tadi yang gue bilang ini ada tambahan pattern yang sebenarnya ini karena pattern ini area akumulasi ini cukup besar ya. Cuma kalau seandainya ini valid ini juga targetnya juga cukup besar gitu. Ada namanya cup and handle. Jadi cup and handle itu dia bentuknya ada cup sama handle. Itu nggak tahu ini sih. Sorry. Nah ini cup and handle. Jadi dia bentuknya ada cup dan di sini nanti kebuat handle. Nah ini lagi ada namanya inverse cap handle itu dia artinya dia apa ya ke arah bearish ya. Kalau untuk cup and handle itu dia ke arah bullish. Kalau inverse cap and handle itu arahnya bearish. Nah trennya itu bisa dari atas atau dari bawah itu sama aja. Dia bisa dari atas atau dari bawah. Tinggal pembentukannya aja gimana. Pembentukan handle-nya di mana nanti ketika break boleh masuk. Bang cara mau tajuk bull div, divergence sama candle harus kayak mana? Ya nanti mungkin kita cari sedikit ya soalnya tadi gue nggak nyari yang divergence ya karena emang kita fokusnya di sini untuk chart pattern dulu. Kalau nggak salah nanti divergence itu nanti ada materinya lagi apa ya beda lagi nanti. Jadi buat awal-awal mungkin kita belajar dari pattern dulu aja gitu, tapi nanti mungkin gue spill sedikit. Iya nanti ada.
Ada lagi baru beda. Oke. Oke, kita lanjut ya. Mungkin di sini kurang lebih untuk pattern-pattern yang paling sering keluar itu udah kurang lebih itu udah apa ya? Udah sih tadi yang gue sebutin beberapa. Ada lagi sebenarnya broadening wedge pattern. Mungkin nanti kita cari juga broadening wedge pattern. Kalau seandainya ketemu ya, nanti gue contohin sedikit. Di sini ada yang mau tanya lagi nggak? Gue udah strategi dulu pas OP. Entry SLTP. Kalau gue sekarang sih sebenarnya entry-nya tuh lagi backtest nyoba pakai SMC ya, yang diajarin sama Om Son. Itu mungkin nanti di kelas tuh kalau nggak salah ada juga deh, tapi nanti untuk masih beberapa bulan lagi. Kalau misalkan kalian tertarik ya ditunggu aja. Cuma kalau Ya, untuk nanti pakai SMC ada juga kan kalau nggak salah. Nanti yang ngisi tuh Om Son. Gue juga masih backtest di situ. Suara mau saya pasang SL anjing. Kalau nggak mau Erik gimana sih? Ini orang-orang bercanda-bercanda banyak. Jangan bercanda Oke. nih orang bukan kelas nih. Bena tuh. Oke, gue tahu nih kayak siapa nih yang biasa begini. Oke, ini kita mungkin langsung ke chat aja ya. Perlu gimana sih caranya kayak gini? Di sini nggak ada yang mau tanya lagi kan? Buat yang mungkin terutama yang masih baru banget soal pattern. Boleh langsung aja ngomong sih. Udah Bang, aman. Yang ngomong suhu lagi, serem. Tuh Boy, ada yang tanya Boy. Boleh. Siapa? Cara dari Wero tuh, cara menghindari SL gimana ya? Niatnya mau challenge dari $10 ke $20, kok ini hilang nolnya jadi $2. Ya biar nggak Bay, menghindari Seprin SL. hilang, Bay. Ya gue matiin, gue mau pindah ke trading view. Udah nggak ada yang nanya lagi kan? Sebenarnya kalau untuk materi PPT-nya udah beres sih. Nanti teman-teman bisa langsung cek aja mungkin kalau mau implementasiin langsung nanti ya. Mungkin di sini gue ngasih beberapa contoh aja gitu. Kalau ngindarin SL ya nggak usah entry bang. Kali $10 bang, 100% udah jadi 20. Nah itu bisa tuh, ROE banyak. Oke, ini gue share screen ya. Kelihatan nggak trading view gue? Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, mana sih? Tadi gue taruh di mana ya? Gue lupa lagi. Ntar gue lagi daftar pantau. Ada beberapa yang lagi gue pantau. Nah ini gue udah gambar beberapa pattern yang di sini kemarin di saat BTC lumayan satu ini dia membentuk beberapa banyak pattern yang ya cukup menarik lah untuk reaksi kemarin. Oke, kita contoh dari reversal pattern dulu ya. Nah ini tadi reversal pattern kan ada double top sama double top sama double bottom. Ini kalau untuk contoh double topnya. Nah ini ketika trennya dia melakukan kenaikan di sini. Ini kan trennya sedang naik ke atas. Terus tiba-tiba dia buat forming double top gini. Ya kan? Nah ini kalian bisa pasang entry ketika dia retest neckline. Ini area neckline-nya kan di sini. Ini area neckline-nya kan di sini. Area neckline-nya itu di sini kan. Nah ini ketika dia melakukan validation breakdown di sini. Kalian bisa nunggu dulu di neckline kalau ketika dia belum retest neckline. Nah ini sebenarnya sih kalau ini udah valid break, ini retest. Atau kalau misalnya belum terjadi ya udah. Nah SL-nya di mana? Kalau ya, misalkan untuk SL terbaiknya ya untuk apa ya? SL terbaiknya untuk double top atau double bottom itu sebenarnya ketika dia
di atas dari topnya gitu. Cuman biasanya gini, kalau misalkan kayak gini kan kadang ya risk to reward-nya kan jadi 1:1 ya. Nah ini untuk targetnya itu kalian bisa tarik dari top ke neckline. Nah, ini kan jatuhnya risk to reward-nya jadi 1:1. Jadi kan kayak nggak seimbang aja gitu. Nah akalnya, pengakalannya itu kalian bisa pakai Fibonacci. Jadi Fibonacci-nya itu gini. Jadi kalian taruh dari top sini ke neckline. Oke. Dari top sini ke neckline. Atau mungkin dari top sini ke, misalkan dia di sini gitu kan. Misalkan dia di sini nih, udah break di sini kan. Nah kalian bisa pasang short position di sini ketika dia retest di sini. Nah, habis itu kalian bisa pasang SL-nya itu di atas Fibo 0,5 atau di atas 0,618 lah kalau misalkan kalian lebih kuat. Tapi ya lebih bagus di sini. Gitu. Ini untuk stop loss-nya. Ini kalau kita kecilin lagi nih. Nah, ini kalau kita kecilin lagi di sini tuh dia ada flip. Nah, ini yang tadi gue bilang, ini ada candle flip di sini. Di sini ada candle flip. Atau bisa dibilang tuh area supply. Nah, ini kalian bisa pasang aja stop loss-nya di atas supply. Targetnya di sini. Jadi kan risk to reward-nya tuh masih bagus. 1:2. Tuh. Ini untuk double top. Makanya kenapa tadi dia itu berada di tengah ya. Stop loss-nya yang digambar. Ini karena alasannya ini. Karena kalau misalkan kalian stop loss di sini ya udah. Karena misalkan dia targetnya cuma 3% tapi risk to reward-nya 3%, yang jatuhnya jadi kayak judi gitu. Jadi ya lebih baik begini. Sini ada yang mau tanyain nggak? Ya, SL terbagus itu 1:2. Itu minimal banget 1:2. Emang iya screen record share screen gue hilang. Enggak kan ya? Enggak masih ada. Nah, bagus 1:10. Ya itu kalau pakai SMG itu mantap tuh bang. Bisa 1:10 asli. Oke, di sini ada yang mau ditanyain nggak soal double bottom atau double top dulu nih. Kan ini contohnya dari double top. Tapi kalau belum area TP udah balik ke SL, gimana caranya ngupdate kok? Ya gini, jadi kan ketika dia ini kan target penurunan misal di sini. Ya kalian bisa pasang area TP dulu. Makanya kadang kalau orang ngasih setup itu kan dia suka ada TP1, TP2, TP3, TP bla 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 gitu kan. Nah, itu bisa ngeliatnya itu pakai Fibonacci. Jadi misalkan di sini dia retestnya sampai sini. Ini area TP-nya pakai Fibonacci di sini. Nah, ini gua hapus dulu deh biar nggak bingung. Pusing kan lu semua. Setting 236. Nah, ini kalian bisa goblok malah hitam sih. Sorry. Oke. Gini. Nah, ini kalian bisa pakai Fibonacci. Jadi di mana tarik Fibonacci-nya? Udah kalian bisa tarik Fibonacci misalkan dari area target ke higher terakhirnya dia retest gitu. Nah, ini mungkin bisa jadi area target TP kalian di Fibonacci ini. Ini bisa jadi area TP kalian gitu. TP1, TP2, TP3, TP4, TP5, TP tamak gitu kan. Kayak gitu. Tapi ya kalau misalkan untuk area TP mungkin TP minimum bisa di 0,5 gitu. Karena biasanya di 0,5 ini ada pembalikan kuat gitu. Di 0,5. Ini mungkin jadi TP yang ya lumayan lah gitu. At least risk to reward-nya itu nggak boleh 1:1 kalau menurut gue ya. Ya bisa trailing per retest kalau misalkan dia udah nembus di sini ya udah silakan. Ya, yang jelas kalau misalkan udah running profit ya mungkin kalian bisa TP 25%, 50% gitu. Nah, ini untuk penggunaan TP yang pertama. Nah, penggunaan TP yang kedua kalian bisa ngeliat dari support and resistannya aja gitu. Jadi di sini misalkan kan ini kan tadinya kan semua support nih. Ini kan tadi support, tadi ini kan resisten nih di atas semua dari bawah. Nah, ini sekarang jadi support. Ini jadi TP1 bisa. Ini habis itu di sini ada demand.
Kan di sini ada demand, ini di sini bisa jadi TP2. Nah, terus lagi di sini ada support lagi. Ini mungkin jadi TP3. Sini lah ya. Nah, karena ditargetnya di sini, ya udah kita ambil demand di sini, berarti ini TP maksimalnya di sini, di demand ini. Nah, tuh. Berarti TP tamaknya. Udah pasang aja di area per demand gini. Ini bisa jadi TP1, TP2, TP3. Ini bisa jadi area TP kalian. Sini ada yang mau ditanya nggak? Thank you, maaf juga. Oke, kita lanjut ya ke pattern yang lain. Bentar. Fokus dulu semuanya biar rapi. Di sini udah nggak ada yang nanya lagi kan? Oh iya, nggak ada record kan, Pan? Pan, Apa? recordnya hilang. Ada sama si Ardi Oh, dia record dari ini ya, dari device ya? dari pertama. Ya udah. Oke, ini kita Ardi, Oi, lu record kan? iya. Itu masih jalan itu. Ya udah lanjut deh. oke, lanjut nih. Yuk. Oke. Nah, lanjut nih. Ini ada lagi yang kalau tadi double top, ya ini ada head and shoulder. Nah, ini head and shoulder ini bentuknya kan ada left shoulder, head shoulder. Sorry, left shoulder, head, sama right shoulder. Nah, ini kan berarti dia ketika melakukan break di sini, ini kan cukup impulsif ya. Makanya tadi gue bilang, kalau misalkan dia misalkan breaknya ini masih belum jauh ya, kalian boleh coba entry. Pasang SL-nya gimana? Nah, kalau untuk ideal SL itu begini. Ya kan? Ini ideal SL-nya itu di atas head sebenarnya. Cuman kalau misalkan kalian marginnya takut kuat lah ya, misalkan kalian entry-nya cukup lumayan gitu. Udah, kalian bisa pasang SL tuh di atas 0,618 kayak tadi gitu. Nah, kebetulan di sini juga ada area fresh supply yang mungkin aja seandainya dia naik ke sini, nah ini mungkin bisa reject di sini dia. Ya kalau untuk head and shoulder sih sebenarnya risk to reward-nya tuh masih di bawah, masih di atas 1:1 sih, cuma ya silakan aja sesuaikan gitu dengan trend. Atau mungkin ya ada cara lainnya itu kalian bisa menunggu break neck, retest ke neckline dulu gitu, dan melakukan penurunan. Tuh. Oke, ini untuk head and shoulder. Sebenarnya ada lagi yang lain itu namanya ada apa namanya inclined head and shoulder. Tapi gue dari kemarin nyari nggak nemu guys. Cuma untuk inclined itu dia bentuknya itu dia miring gini. Jadi untuk tadi kan kalau head and shoulder ini kan bentuknya neckline-nya lurus gini ya. Nah kalau untuk inclined head and shoulder dia itu neckline-nya itu miring. Jadi bentuknya kayak gini. Misalkan dia bentuk sebuah left, habis itu dia bentuk head di sini, habis itu neckline-nya miring gini, dia bentuk right shoulder. Ini nama incline. Ya trennya itu bisa begini nanti, atau mungkin incline-nya bisa begini. Jadi ya intinya tunggu break dari neckline-nya aja dulu. Gitu. Oke, ini tadi head and shoulder. Mungkin kalau nggak ada yang ditanyain lagi. Bisa miring, bisa horizontal. Makanya kan tadi gue bilang, kalau HNS itu, HNS left dan right-nya itu shoulder-nya ketiganya harus sama. Ya sebenarnya tuh untuk shoulder ya, kalau menurut gue ya, kalau shoulder itu ketinggian yang bagus itu dia sama, bentuknya kayak gini kan sama nih. Kurang lebih sama lah ya. Tapi kalau yang dia invalid head and shoulder itu ketika dia shoulder-nya itu dia lebih pendek, lebih tinggi dari head-nya.
Itu syaratnya. Jadi head and shoulder itu dia shouldernya itu nggak boleh lebih tinggi dari head. Itu yang pasti lah. Cuma kalau seandainya bentuknya kayak masih ya mungkin kayak ini lebih tinggi, ini lebih pendek dikit ya nggak apa-apa. Itu masih bisa jadi HNS. Intinya tuh yang nggak dibolehin itu dia lebih tinggi dari headnya ini. Oke, untuk target itu sendiri gimana? Jadi kalau untuk target sendiri kalian bisa tarik dari headnya, ya. Kalian tarik headnya, pasang di sini. Targetnya di sini. Ya kalau misalkan lebih-lebih berarti dia ngejar ada di net. Ya nggak apa-apa, intinya kalian udah TP gitu. Tuh, oke. Begitu. Ini untuk head and shoulder. Lanjut lagi, kalau nggak ada yang ditanyain, ya pakai ini bang, pakai apa namanya? Indikator A, GFX watermark. Ada indikatornya, cari aja di review gratis. Oke, lanjut lagi. Reversal yang selanjutnya itu ada racing wedge. Oke. Tadi ada head and shoulder, ada double top. Nah, ini kita sekarang ke racing wedge. Nah, ini racing wedge. Nah, racing wedge ini mana ya jelasinnya ya? Oke, jadi yang tadi gue bilang racing wedge ini dia bentuk trennya itu dia mengerucut kan. Ini kan mengerucut ke atas. Dia mengerucut ke atas gini. Nah, ketika dia melakukan break, nah kalian tuh ada dua opsi. Kalian bisa entry ketika dia break. Misalkan dia break di sini kan, ini kan valid break di sini. Udah kalian bisa entry di situ, atau misalkan kalian mau nunggu dia di neckline juga bisa gitu. Targetnya di sini. Ini targetnya, ini SL-nya di atas dari layar terakhirnya. Nah ini kan risk reward-nya masih oke gitu. Atau misalkan kalian mau nunggu di apa ya namanya? Kalian mau nunggu dulu di neckline. Nah, cara nentuin neckline itu mungkin sampai area berapa gitu ya. Udah kalian lihat aja, ini kan berarti kalau dia break di sini, ketika dia break di sini, ini kan berarti kan ada supply ya di sini. Di sini Pan belum belajar ya SND Pan ya? Ya, tapi kayaknya orang-orang expert udah ngerti lah ya. Belum. Tapi kalau misalnya mau diselipin di sini nggak masalah, pelan-pelan Ya, aja. sedikit. Oke, di sini kan ada supply ya. Jadi tuh dari tadi kan gue ngomong ya SND supply itu apaan sih gitu. Nah, kalau gimana ya nyebutnya? Kalau supply itu artinya pokoknya SND itu dia tempat ada akumulasi lah gitu di situ. Misalkan di sini kelihatan kan ada akumulasi di sini. Misalnya kalau misalkan di 30 menit di sini ada akumulasi kan lumayan di sini. Nah, ini bisa jadi area supply gitu. Jadi kecilin lagi, saya ada akumulasi di sini. Ya itu nanti aku bingung sebenarnya jelasin SND itu gimana. Pokoknya ketika ya atau gampangnya kalau kalian ngeliat candle kejepit banyak, nah itu lebih gampangnya begitu. Ini kalau ada candle kejepit banyak ini nih berarti dia mungkin akan jadi supply yang kuat. Nah, kan kayak gini nih kan kayak candle kejepit banyak nih di sini. Nah ini dia jadi demand kuat gitu. Makanya kan ketika dia break di sini terus memasuki area sini ya kan, ini dia ada lonjakan harga yang lumayan gitu. Kayak gitu. Jadi tempatnya apa ya? Tempat orang-orang order apa yang order sell atau order buy lah di situ. Itu SND. Di gampangnya begitu. Nanti mungkin Om Son kalau mau bantu jelasin boleh lah ya. Nah itu tadi ya kalau misalkan kalian menunggu retrace di sini. Sorry. Nah disitulah ya. Nah kalian bisa entry ketika break di sini, pasang SL di sini atau kalian menunggu di sini. Kalian menunggu di supply bisa juga gitu. Pasang aja entry di supply di sini, pasang di sini. Targetnya kan di sini. Ardi cek grup tele di. Kayak gitu ya kurang lebih untuk racing wedge. Di sini ada yang mau ditanyain nggak soal racing wedge? Oke, mungkin di sini ada yang mau ditanyain. Oke, nggak ada mungkin ya. Kayaknya sudah pada paham ya, kayaknya. Oke, kita lanjut.
Tadi kita udah bahas soal reversal dari bullish ke bearish. Sekarang kita bahas soal dari bearish ke bullish ya. Bearish ke maksudnya pembalikan tren dari atas ke bawah. Maksudnya dari bawah ke kenaikan. Bingung banget sih ngomongnya gitu. Sorry ya. Nah, di sini kita ngeliat BTC ini ada double bottom kan. Di sini ada double bottom kan. Kalau dilihat dari TF 15 menitnya ada double bottom. Ini kelihatan jelas. Di sini ada bottom 1, di sini ada bottom 2. Nah, posisinya ini kan dia sudah melakukan break gitu kan. Dia kan sudah melakukan break. Makanya yang tadi gue bilang, kenapa misalkan kalian lihat dia break di sini, ya kan? Misalkan kalian lihat dia break di sini. Gitu. Nah, kalian sudah melakukan entry, pasang entry di sini. Nah, tadi gue bilang SL-nya itu di bawah dari 0,5 atau 0,618 gitu. Nah, kebetulan di sini juga ada area kalau misalkan di TF5 menit ini kayak ada sebuah demand lah ya. Di sini ada demand gitu. Jadi kalian bisa pasang SL mungkin di bawah dari candle kejepit ini. Untuk targetnya juga sama kayak double top gitu. Kalian bisa pasang target di sini sampai ke atas sini. Karena overall targetnya kena. Nah, dan kebetulan memang di sini ada sebuah supply yang mungkin di sini juga bakal jadi ada pembalikan. Alias targetnya itu mungkin ngejar ke sana. Itu ya untuk double bottom gitu. Ini mungkin gua hapus dulu ya, takutnya bingung anjing lihatnya. Sorry. Oke, di sini ada yang mau ditanya nggak? Intinya ya nunggu break dulu aja gitu. Atau untuk validasinya lagi ya. Ini kan kalau di 15 menit ini kelihatannya mungkin udah break. Kalian bisa lihat di LTF-nya, di TF lebih gede. Nah, di sini ternyata belum break. Gitu. Berarti nunggu lagi. Ketika dia break di sini lagi, ya boleh kalian entry di sini. Kalian boleh entry ketika misalkan 30 menit udah break. Gitu. Ya intinya cara demand gimana? Cara nicholas atau demand gimana bang? Oke. Cara nentuin demand ya. Jujur ya, gue tuh agak bingung kalau suruh jelasin SND guys, karena butuh bikin materi kayak bikin sok dulu kalau buat tahu gitu. Kalau dijelasin langsung nih pakai bahasa gue ya, ini bahasa gue. Nah, kita contoh. Ini kan dia trennya ini kan lagi ke atas ya. Kan trennya lagi ke atas. Nah, ya kan, lagi ke atas. Nah, kita lihat di sini di TF1 apa ya tadi? Sorry. Nah, di sini kita lihat di sini tuh ada area akumulasi kan di sini. Kita taruh di sini. Ini akumulasi di sini. Artinya area sideway gede gitu. Kayak candle bolak-balik di sini. Nah, ini kalau kita kecilin misalkan di 15 menit. Nah, kita kecilin. Nah, ini kan ada akumulasi gede. Apalagi kalau kita kecilin lagi kita 5 menit. Nah, ini akumulasi gede banget di sini. Jadi pokoknya intinya tuh demand supply itu konsepnya kalau bilang konsep sama enggak ya kayak SNF. Pokoknya kalau demand itu dia posisinya kayak support, artinya dia posisinya di bawah, kalau supply itu di atas. Gitu. Itu untuk SND gitu. Nah kayak misalkan nih contoh, ini kan posisinya kan dia berarti kan lagi di atas gitu. Dia ada penurunan. Oke di sini misalkan ada demand gitu. Nah kalian kalau misalkan mau scalping ya bisa mungkin di sini gitu. Hasilnya itu di bawah demand tadi, targetnya itu mungkin nyari kayak supply terdekatnya. Artinya mungkin di sini. Ini kayak buat scalping kan. Bilang kan scalping. Ini untuk targetnya begini. Bisa di sini. Itu kalau misalkan di sini jebol, misalkan di area area supply di sini jebol, kalian bisa naikin targetnya di sini. Sampai sini. Ini untuk scalping aja ya. Cuma kan kalau kayak gini kan berarti kan nggak nunggu validasi dari pattern, jadi ya race-nya mungkin bisa dibilang lumayan gitu. Jadi kalau misalkan SND mungkin bisa dikombinasikan sama pattern juga.
begitu. Ini dari Om kalau misalkan ada tambahan boleh lah ya, dibantu Om. Son atau mungkin dari yang lain. Depo usaha. Kalau charter PT gitu harus ada konfirmasi di BD nggak depo atau langsung buat trade plan aja. Ya harus ada konfirmasi BD dong sama breakout gitu. Artinya kan kalau misalkan BD atau BO ya artinya dia pembalikan harga gitu. Misal contoh, oh ya tadi gue lupa lagi mau ngejanjiin bahas trendline dulu ya. Oke lah nggak apa-apa. Jadi mungkin yang buat yang belum tahu nih ya, buat yang belum tahu, tadi itu yang gue bilang break, tadi ada yang ngomong banyak kan BO, BD nih, mungkin buat yang belum tahu. Itu ketika dia break trendline gitu. Nih, jadi apa yang namanya trendline, kita cek dulu. Nah, jadi yang namanya trendline itu biasa disebut juga apa ya namanya, dynamic support atau dynamic resistance gitu. Nah ini kan ada trendline nih. Ini ketika dia trendline itu kan artinya kan di sini sepanjang garis ini dia berkali menjadi sebuah resisten. Kayak di sini naik ke sini, kontok lagi, terus tes lagi ke sini, kontok lagi, terus lagi di sini, kontok lagi. Nah di sini dia breakout gitu. Di sini dia breakout. Nah, ketika dia misalkan breakout, artinya dia konfirmasi breakout. Artinya dia keluar dari jalur penurunan gitu. Sama juga kayak misalkan kayak tadi racing wedge. Nah ini racing wedge. Nah ini nih yang dua atas ini nih, yang ini sama yang ini. Ini namanya trendline. Tuh. Jadi kan ketika dia intinya trendline itu bentuknya kayak apa ya, bentuk akumulasi. Nah akumulasinya itu nanti bentuknya jadi kayak pattern gitu guys. Nah, ketika dia pemantulan di sini, pantul. Jadi ketika dia pemantulan di sini, trendline. Nah ketika dia breakdown di sini, jadi kan crossing wedge-nya itu valid. Tapi kalau misalkan dia mungkin dari trendline ini dia breakout di sini, breakout di atas sini, kemungkinan dia ini crossing wedge ini bakal invalid, dari atas ke sini terus lanjut kenaikan. Kayak gitu. Itu konsep dari dynamic support sama dynamic resistance. Tuh. Coach itu pelatih. Breakout itu ada inducement di situ atau rejection block di situ. Habis itu bakal bikin phantom buat liquidity. Om Son kayaknya jangan bahas itu dulu dah kalau misalkan orang-orang yang masih baru takutnya bingung. Di sini ada yang mau ditanya lagi nggak guys? Nanti aja kita bahas di SMC lah. Kalau nggak ada kita lanjut lah ya ke continuation pattern. Mana yang gue gambar? Oke, ini continuation pertama. Itu tadi kurang lebih untuk reversal pattern tuh udah semua. Oh ya belum ya, falling wedge, sorry. Tadi itu falling wedge. Itu gue tadi gambar di mana ya, gue lupa lagi. Oke. Nah, AV ini jadi nih, ini kan dia itu bentuknya reversal ya. Kenapa dia bentuknya reversal? Karena dia penurun lagi bentuknya itu lagi masuk penurunan dari sini. Nah, ini dia lagi tren ke bawah. Intinya enggak deh. Ya benar. Kalau misalkan bentuk trennya yang dari higher-nya itu lebih tinggi dari sini, ini penurunan dia akan ada reversal di sini. Ini kalau di TF 15 menit kan kelihatannya kayak reversal gitu. Karena kalau misalkan di TF1H mungkin orang-orang anggapnya apa ya, kalau dibilang ini continuation sih enggak sih menurutku. Karena di sini kelihatannya itu lebih ke arah reversal gitu. Karena di sini dia sideways. Sideways habis itu dia break dari support di sini. Nah, ini kenapa gue bilang ini reversal gitu. Begitu. Ini contoh falling wedge reversal lah ya. Atau mungkin kita cari gambar yang lain ya. Tadi gue gambar lagi mana gue lupa aja. Sorry, ada. Oh ya, ada. Sini.
Suara lu mana, Bay? Di sini. Oh. Oke. Sorry. Nih. Oke, ini untuk contoh yang lebih enak dilihat lah ya. Untuk falling wedge reversal gitu. Nah, jadi kelihatan kan di sini dia lagi impulsif banget nih penurunannya. Dia impulsif banget nih penurunannya. Nah, ini lagi impulsif banget penurunannya. Dia lagi posisi sangat downtrend banget. Turun, naik lagi. Dia akumulasi di sini. Bikin falling wedge. Nah, ini kenapa dinamain falling wedge reversal? Karena ketika dia, ini kan ada, kalian garis deh, di sini ada trend line. Trend line, di sini ada trend line gitu. Nah, untuk ketika dia breakout gini, targetnya di mana? Udah, targetnya dari sini. Sama kayak racing wedge, kalian cari yang lebarnya. Nah, ketika dia breakout, ini targetnya berarti dari sini. Ini targetnya. Nah, tuh initial entry-nya gimana? Ini kan kebetulan ya di sini kan apa namanya, di sini kan mereka masih belum jauh. Ketika dia break di sini mungkin masih belum jauh. Nah, kalian bisa melakukan initial entry di situ. Pasang SL di bawah lower. Ini targetnya di sini. Nah, ini kan risk reward-nya masih kurang lebih 1:2 kan. Nah, ini masih oke gitu. Atau kalau misalkan kalian mau pakai teori nunggu, ya udah kalian bisa pasang di demand-nya. Demand-nya di mana? Di sini. Di sini ada. Kalian bisa pasang di sini. Misalkan 1H, ini kalian lihat ada candle merah, hijau, ini berarti ada indikasi demand di sini. Sekarang kecil lagi 30M. Oh iya benar, di sini ada pemantulan cukup lumayan. Ya, di sini bisa jadi area demand gitu. Jadi ya udah kalian bisa antri di situ. Gitu. Jadi kan mungkin risk reward-nya itu masih oke, lebih oke. Gitu. Risk reward-nya lebih besar. Kayak gitu. Bang, apakah yang pertama poin adalah pattern? Enggak juga sih sebenarnya. Yang pertama tuh kalau karena gue pakai SM6 sih gue ngeliat ininya dulu, ngeliat trennya dulu. Jelas ini bingung. Ya kalau misalkan kalian pakai apa ya, threadnya itu pakai chart pattern ya kalian boleh cek dulu kira-kira ada chart pattern apa aja di mana gitu. Nah kalian tandain lah di sini, di flag di sini. Buat nanti di watchlist kira-kira apakah di sini bakal break patternnya atau enggak. Kayak gitu guys. Kalau gue sekarang sih lebih ke prefer lagi nyoba-nyoba apa ya, lagi dalamin SMC aja sih. Oke. Jadi untuk falling wedge kurang lebih begitu ya. Kira-kira ada yang mau ditanya lagi? Chart pattern bisa valid sampai TF berapa aja? Sebenarnya kalau ngomongin TF berapa aja? Sebenarnya kalau misalkan ngomongin TF berapa aja ya, chart pattern itu sebenarnya bisa sampai TF 5 menit, 1 menit. Aku gitu. Misal ya, ini di sini ya. Kita lihat di TF 5 menit. Cuma bentuknya itu mungkin nggak serapi kayak di TF besar. Karena kan kalau di TF besar tuh akumulasinya dia lebih besar, guys. Ini bisa jadi falling wedge. Bentuknya nggak rapi. Karena ada pelanjutan kenaikan kan di situ. Kita cari lagi untuk pattern-pattern di TF kecil ya. Cuma untuk yang di TF kecil itu kalian nanti bentuk apa ya, ngeliatnya tuh bingung. Karena apa ya, ibarat kata tuh di sini tuh dia banyak banget. Kayak misalkan 15 menit itu kan berarti kan 3 kalinya 5 menit. Berarti dalam TF 5 menit di sini 3 kali 15 menit. Jadi pusing gitu. Cari lagi bentar. Ini beda sih. Sorry. Nah, ini. Kayak ini nih, di TF 5 menit. Di sini ini ada bullish flag. Nah,
kalau di TF 15 menit nggak kelihatan, harusnya kurang kelihatan 30 menit kayak gini doang bentuknya, apalagi di 1H cuma penurunan biasa doang gitu. Jadi sebenarnya cat tertentu bisa kalian temukan di TF berapa aja gitu. Cuman kalau di TF 5 menit ya, gua kasih tahu kalau di TF 5 menit itu risknya itu gede banget gitu. Ya mungkin kalau untuk di TF kecilnya bisa jadi sebagai konfirmasi, misal ini kalian kita ngeliat pattern di sini di TF berapa ya, di TF sini ini kan TF 1 ini ada burning break. Jadi di sini ada sebuah akumulasi koreksi karena kalian bisa kecilin di TF 5 menit. Oh ternyata di sini ada bullish flag ini artinya kan kenaikan lanjutan gitu. Jadi kalian bisa entry bullish flag ketika dia break di sini gitu. Di TF 5 menitnya ya. Terus pasang stop lossnya di bawah ini. Itu. Kayak gitu ya kalau iya kayak gitu dah. Ada dalam buku voucher pattern nggak? Uh, Satu menit 15 second. Kalau 15 second gue nggak pernah ngecek juga. Cara lihat trend market gimana ya bang? Tadi kan udah bukan? Mau di review lagi kah? Oke lanjut ke pertanyaan lain. Koin di TV Om Action kan banyak, untuk tahu koin-koin bisa di entry jadi dicek satu-satu Bang Wero. Jadi kalau misalkan kalian kalau misalkan nggak dicek satu-satu ya nggak bisa. Bisa kadang suka ketinggalan, jadi ya boleh dipantau dulu gitu. Oke lanjut ya. Itu tadi kurang lebih untuk yang continuation udah ya. Udah belum sih? Udah semua kan ya? Ada lagi kah yang belum? Sorry. Contoh continuation. Ya bang, review lagi trend market. Oke, trend market ya. Kita bahas trend market. Habis itu nanti mungkin kita ke bilateral pattern deh. Boleh. Oke, trend market. Ini kita enak sih pakai TF daily. Nah, ini trend market nih. Bisa dijadikan acuan. Nah, misal kita lihat di TF 4H lah ya. Nah, jadi trend market itu ibarat kata dynamic support atau demand resistance sebenarnya sama aja. Nah, itu salah satu hal penting untuk pembentukan dari pattern. Misal ya, ini kita lihat BTC ini lagi penurunan impulsif kan. Ya kan? Ini lagi penurunan impulsif di sini. Ya kan? Tiba-tiba dia kepantul di sini, habis itu dia ngebuat flip lagi di sini. Nah, hal yang nggak boleh dilakuin BTC sebelumnya ketika dia untuk nggak mau turun lebih dalam, ya dia nggak boleh ngelewatin dari garis ini. Nggak boleh ngelewatin garis ini. Ini garis penting. Ini kalau misalnya kita tarik lagi, ini jadi trend line lagi ya. Ini jadi kayak pattern bear flag. Gitu. Ini pattern bear flag. Tuh. Targetnya gimana untuk bear flag? Ini kita tarik dari higher terakhirnya, higher paling tinggi. Habis itu kita turunin di sini. Ini untuk target maksimalnya. Ya mungkin aja ini kalau end of the bear market mungkin aja bisa sampai ketika dia sampai sini mungkin. Tapi at least di sini tuh di area 25.000 dia itu udah kesentuh. 25.000 itu ada apa sih? Ya ini di sini ada demand guys. Di sini demand daily nih. Ini kurang lebih udah sentuh. Demand daily-nya udah kesentuh. Makanya kenapa di sini ada impulsif yang cukup, karena di sini ada demand. Apalagi demand di sini tuh dia belum kena lah ya ibaratnya. Tuh, ini tren. Oke, untuk uptrend, misal untuk pembalikan arah dari misalkan penurunan ke naik, apa dari penurunan ke kenaikan. Di sini ada tren, ya kan? Tarik gitu kan. Kelihatan ya.
Oke, di sini ada trend. Kalian tarik ini. Nah, habis itu kalau misalkan kita tarik lagi, di sini ada sebuah apa ya? Kalau dibilang falling wedge, ya bisa lah. Sini ada falling wedge dari BTC, ya kan? Kita tarik lagi trend. Ini ada trend, ada trend. Ya kan? Karena tadi ini trennya cukup besar, lebih baik kita nunggu konfirmasi di daily-nya, ya kan? Lebih baik menunggu konfirmasi pada daily chart. Tuh. Ya kalau misalkan kalian ngeliat tren atau mikan pattern di PF daily, ya kalau saran gua, kalau misalkan kayak lebih baik itu lebih fokus di spot aja sih. Cuman kalau misalkan untuk entry di future ya mungkin bisa dikecil di PF kecilnya lagi, misal kalian lihat di daily, kalian bisa nunggu di 1H atau 4H-nya itu konfirmasi gitu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kan ada tren, berarti kan dia lagi sedang penurunan parah. Sini lagi penurunan, balik, balik lagi. Di sini dia ternyata ada break. Ternyata kalau kita tarik lagi di hubungan di sini, ini ada bentuk falling wedge. Oke, bisa ada bentuk falling wedge. Udah, berarti untuk targetnya sini. Misalkan kalian beli spot BTC di berapa ya? Misalkan di sini kan untuk break. Dan mungkin di sini untuk targetnya di sini. Oke, karena ini kita kecilin karena di sini ada supply gitu. Untuk target maksimalnya gitu. Misalkan kalian beli BTC di sini lah ya. Misalkan kalian beli di spot BTC di sini. Oke, ini ada mungkin ada indikasi naik gitu. Targetnya misal di sini. Terus pasang masalah di bawah sini. Ya ini sebenarnya kalau untuk restorasionya kan kurang bagus. Gitu. Nah kalau kalian lihat misal RR-nya ini kayak gini nih, kayak 1:1 ini kan kayak ibarat kata ya kurang banget lah gitu. Nah kalian bisa nunggu retest dulu. Kalian bisa nunggu retest dulu. Kalau karena kita pakai TFT ini enak nih bisa ngeliat SND. Di sini ada demand, di sini ada demand. Sorry, di sini aja lah. Ini juga udah cukup semua. Nah, kalian bisa nunggu untuk beli BTC lagi di sini. Nah, ini kan history reward-nya jadi lebih tinggi gitu. Ini kalian bisa TP tamaknya di sini, ini TP sebelum tamaknya di sini. Pokoknya pantau aja lah SND-nya itu ada di mana gitu. Ini sebelum terjadi bearish flag gitu kan. Kayak gitu. Sampai sini ada minggu nggak? Ya, kurang lebih begitulah ya. Kalau ada yang bingung ngomong ya. Kalau bahasa gue nggak jelas atau apa, bilang aja. Oke. Ada yang mau nanya lagi kah di sini? Teman-teman boleh. Breakout pattern nunggu dulu retest ya buat OP. Kalau gue pribadi ya bang. Eh kalau gue pribadi gue lebih prefer untuk nunggu retest dibanding nunggu HK ya. Tapi kalau misalkan dia breakoutnya itu masih gak jauh, terus habis itu rewardnya masih oke gitu, ya gue mungkin bakal entry di situ gitu. Pokoknya tergantung aja rewardnya oke atau enggak gitu. Itu yang penting, reward itu at least itu harus 1:2. Ya misalkan kalian dapat 100%, ya at least kalian minus 50% gitu. Kayak gitu. Di tips biar sharp entry mas. Sharp entry itu kan berarti kan kayak ya SMC nggak sih? Aduh kalau misalkan ngomongin SMC ini yang jago Om Stone, aku juga masih belajar guys. Bingung sih sebenarnya saya jelasinnya. Kalau sharp entry sih intinya antri aja coba di demand atau di supply. Itu udah pasti akan ada sharp gitu. Di situ pasti ada sharp entry di situ. Misal ya, aku contoh. Ini lebih ke sangkut pautnya tuh kayak SM itu sih.
Oke, bentar. Cek di 15 menit. Nah, SMC ini mainnya itu kalau misalkan apa ya? Kalau dia tuh marketnya lagi boring gini nih, guys. Lagi sideways gini nih bisa jadi SMC. Suka salah pasang SL. Ya. Nah, ini misalkan aduh anjing gue jadi jelasin SMC, Cok. Jangan deh. Ya, misalkan nih di sini kan posisinya kan lagi break trend ya. Ya, ini mungkin kelihatannya aduh, sorry. Ini kalau misalkan kita pakai teori pattern di sini kan ada HNS. Guys. Kok malah ini sih? Sorry. Salah. Kayak ini kan kelihatannya ada HNS. Kelihatan banget ada HNS. Nah, sebelum prediksi HNS, kalau kita lebih perhatiin lagi, di sini udah ada sedikit break dari struktur ya. Ibarat katakan market itu kan pergerakannya kan gini. Dia tuh nggak selalu nge-shape ke atas begini. Itu nggak mungkin. Pasti setiap ada kenaikan itu ada koreksi kayak gini. Naik, koreksi kan. Itu market ada koreksi gitu. Nah, kayak misalkan kalau misalkan dia pergerakan koreksi ini kayak udah naik, ini kan artinya kan dia naik nih. Bikin higher high, di sini bikin lower, di sini bikin higher lagi. Di sini bikin higher high, di sini bikin lower high, di sini bikin higher high. Ini bikin higher high di sini. Nah, di sini dia turun, koreksi bikin lower. Habis itu dia bikin higher baru dong. Nah, kalau seandainya marketnya mau naik lebih tinggi, dia itu harus bikin lower high baru, terus naik ke atas lagi. Ya kan? Itu naik ke atas lagi. Nah, coba kita lihat. Nah, ketika dia udah bikin lower, ini berarti ada kemungkinan market ini bakal berubah ke tren turun, guys. Gitu. Ini kan artinya dia udah bikin lower baru nih. Ya kan? Di sini udah bikin lower baru. Ini lower baru. Berarti kan artinya dia ada kemungkinan tren turun karena di sini udah break. Lowernya dia di sini udah break. Lower high di sini break. Kemungkinan akan tren turun. Ini penurunannya begini. Jadi kayak apa ya? Kalau misalkan kita lihat di sini tuh ketika dia udah melakukan penurunan break di sini mungkin ada supply. Ini supply-nya range-nya lumayan gede nih. Nah, ini ada supply di sini, ada fresh supply lah istilahnya di sini ada fresh supply. Nah, kalian bisa coba untuk initiate short dari fresh supply. Ya, mungkin kalian beranggapan juga, oh mungkin di sini nanti akan ada HNS. Tapi kalau orang SMC kalau bentuk kayak gini bilangnya tuh Quasimodo level. Nah, kalian bisa coba antri di sini. Ya kan? Targetnya kemana ya? Targetnya bisa kalian target dari head di sini. Kalian tarik dulu neckline-nya. Kalian targetnya di sini, maksimal di sini. Atau mungkin PP minimalnya at least di dimension ini. Gitu. Kayak gitu. Oke, kalau misalkan kita nunggu pakai SND lagi, bisa kita pakai SND lagi ya. Misalkan kita ngelihat pattern habis itu ada SND. Aku cari dulu guys. Jadi nanti kita bisa dapat mungkin kayak sharp entry gitu. Ya itu kasusnya sebenarnya nggak terlalu sering gimana ya. Cuman kalau misalkan masih ada lah probabilitas begitu. Nah, loh. Ini ada falling wedge di sini. Ini ada broadening wedge. Tadi broadening belum gue jelasin ya. Jadi broadening itu kalau tadi kan ada falling wedge. Falling wedge itu gue review ulang ya. Kalau falling wedge itu dia mengerucut ke dalam. Ya. Nah, kalau broadening wedge itu dia itu apa ya istilahnya? Dia melebar nih. Kayak gini kan melebar. Bentuknya melebar. Kalau gue biasanya nariknya dari week to week ya. Ini lebar, di sini break. Gitu kan. Nah, ini kan artinya dia ketika dia di sini, ya, ketika dia mulai di sini, dia kan sudah breakout dari downtrend. Artinya
patternnya itu nggak main-main. Oh iya, itu pakai SMC bang. Itu pakai SMC yang hasilnya tipis-tipis itu pakai SMC itu. Nantilah ada kelasnya sama Omson. Itu ada kelasnya sama Omson. Ini kayak ini gue sebenarnya gue lagi lumayan mantau ini sih. Gue nyoba-nyoba pakai SMC ya. Ini kan kayak di sini ada supply di sini ya. Gue narik di sini ada supply. Di sini ada supply. Ini yang kasusnya kayak tadi yang BTC gue jelasin. Gitu kan. Ya mungkin kalian bisa coba aja itu di sini. Ini kalau kita pakai SMC. Targetnya di mana? Targetnya ya udah kalau misalkan kita pakai teori HNS seandainya dia balik lagi di sini, berarti targetnya kurang lebih di sini. Ya kurang lebih di sini. Cuman karena di sini ada trend line ya, ini trend line gede, ya mungkin untuk target minimalnya di sini. Nah ini yang maksudnya SMC kayak gini toh, yang saya lihat tipis-tipis loh. Cuman kalau SMC itu ya kurang lebih disesuaikan lagi gitu. Kayaknya ya gue kalau disuruh jelasin SMC orang paham cok, karena gue sendiri masih belajar guys. Mungkin nanti yang jelas nanti akan ada kelas sama Om Sony. Ya coba aja nih antri di sini, judi lah. Karena gue masih belajar jadi judi. Oke, kayak gitu guys. Karena di sini BTC kalau dibilang kayaknya masih belum. Kayaknya masih belum ya Om ya. Jadi ya kalau nggak gini-gini masih belum kan ini. Karena di sini kan lowernya di sini. Itu Jadi, coba pakai Elliot itu bisa. Jadi ya udah pergerakan impulsif kan. Jadi dia udah berakhir. Udah 3 kali sih Om. Udah di wave 5 harusnya. Udah wave 5 ya. Tinggal ABC correction. ABC correction ukur nunggu correction. Ukur dari wave 1 sampai ke 5. Oh. Ya, ada wave 1. Ini dari lowernya di sini. Sorry. Sudah di sini. 1, 2. Sorry. Ini wave 1. 2, 3, wave 4, wave 5. Ya, ini tinggal koreksi. Ini udah mentok. Enggak gitu. Gue kalau pakai teori Elliott wave kurang paham jujur aja ya. Ini pokoknya ini teknik-tekniknya Omson lah. Ambil ascending-nya aja. Itu udah ketahan di resisten daily. Ya sih di sini emang ada supply sih. Ya kalau di satu hal ya kurang lebih begini lah. Ini emang ada supply sih. Oke, ya udah kurang lebih begitu sih guys. Kalau untuk pattern, masalah pattern. Di sini pattern ada yang mau nanya lagi nggak? Bingung soalnya. Kalau nggak ada yang nanya. Juga nggak pesan ya. Kira semua bisa ya aja. Ajarin bang, gue nggak ngerti bang kalau Elliott wave gitu-gitu jujur ya gue nggak ngerti karena gue nggak main pakai Elliott wave. Elliott wave mungkin enaknya itu kalau buat kayak tren jangka panjang ya mungkin kayak misalkan bisa jadi penentuan juga kayak market ini kira-kira udah berubah tren dari bearish ke bullish atau belum mungkin begitu. Cuman kalau kayak di TF1H nih kayak gini-gini kan nih banyak banget nih ya, banyak kayak koreksi banyak nih kan bingung jadi penentuannya itu di mana gitu. Gue jujur jadi nggak ngerti juga gitu kalau nanti pokoknya kalau ada sharing-sharing sama Omson ya udah nanti mungkin kalian ikut aja gitu. Nanti di situ mungkin dijelasin juga soal Elliott itu kayak gimana gitu. Kalau disuruh jelasin sekarang gue jujur aja nggak ngerti. Tuh. Oke, ada lagi kah guys? Jangan justru saya jelasin lah sesat aja. Kalau kita ngeputus di exchange loss and profit kita dibayar siapa? Joko apakah ditalangi oleh exchange itu sendiri? Oke, kalau kita loss dan profit,
kalau misalkan profit, ya berarti dia dibayarin sama exchange. Tapi kalau misalkan kalian loss, duit loss kalian itu buat exchange. Tahu gue itu begitu. Jadi kayak misalkan kemarin nih, waktu jam Luna ngedam ya, itu kan orang-orang pada short ya. Nah itu si CZ tuh rugi, Cok. Tapi kalau misalkan orang-orang yang liquid long gitu-gitu, ini kalau buat futures market ya, nah itu CZ-nya itu untung. Jadi kayak ada orang liquid itu CZ yang untung, tapi kalau orang-orang profit kita yang untung gitu. Kita yang rugiin CZ. Beda lagi sama sport market. Nah kalau sama sport market itu CZ itu ngambil uangnya itu dari funding fee. Jadi misalkan kalian beli 100 BTC, funding fee-nya 0,00 sekian BTC, ya itu berarti untungnya buat CZ. Kayak gitu. Cuman kalau kalian minus ya enggak. CZ enggak kenapa-napa. Pokoknya setiap transaksi itu CZ yang punya untung. Gitu. Enggak gitu. Setahu saya enggak gitu. Enggak develop poinnya. Develop poinnya mungkin untung karena dia megang koin. Misalkan nih develop poinnya Luna kemarin. Gue yakin sih kayak Luna ngedam itu tuh si developernya itu pasti ngemegang koin sih. Gue yakin banget. Enggak mungkin enggak. Kayak misalkan kayak dia udah nyampe 100 ke atas tiba-tiba nge-shutdown gitu. Itu pasti developer untung. Pastilah ada lah. Yang jelas kalau misalkan untung itu yang ngebayar tuh exchange. Subsidi silang tuh gimana Om? Duit liquid buat bayar yang OPID. Ya kayak gitulah kurang lebih orang-orang liquid buat bayar OPID. Tuh. Cuma kayak untungnya CZ yang lain-lain gue nggak tahu, nggak terlalu ngedalamin, tapi ya konsep dasarnya begitu guys. Ada yang mau dibahas lagi? Yang penting wallet nunggu, udah itu aja. Yoi, betul bang. Wih, jorok lubang, aja. Info sinyal. Ya kalau kita pakai teori chart pattern ya mungkin ada yang menarik nih kalau dari dotnya. Ini ada yang menarik dari dot. Ini kalau kita lihat dari TF4H ini kelihatan dia kayak ada continuation dari bullish. Yang mungkin aja ya, mungkin aja dia itu mungkin akan melakukan retesting ke support sini dulu. Baru dia mungkin nanti bakal naik ke gitu. Nah kebetulan di sini tuh ada sebuah demand juga. Di sini ada demand juga. Ya bisa lah, mungkin kalian bisa melakukan entry di sini. Wah ini itu range-nya gede banget guys. Makanya tadi gue kecilin lagi. Kalau misalkan kalian nggak kuat, saran gue mending coba antri di tengah. Atau mungkin kalian nunggu clear retest dari trend line ini. Takutnya dia efek doang. Gitu. Ini kalau kita pakai teori chart pattern ya. Kita kalau pakai teori chart pattern, anjing lama-lama gue beli TV premium juga nih. Ya ini kalau pakai teori chart pattern kita di sini memang kelihatan ada sebuah falling wedge. Ini ada falling wedge yang udah break. Ya di sini ada falling wedge yang udah break. Nah kalau misalkan tadi gue gambar ya, kalau misalkan kita pakai posisi level ya, yang tadi nah, ini mungkin aja penurunannya ini bisa jadi buat retest mungkin karena di sini emang kelihatan KML ya Om. Ini ada KML. Tuh. Ya mungkin aja dia penurunannya bisa ke sini. Ya kalian coba aja entry ini risk rewardnya masih oke. At least mungkin dia retest ke sini. Ya ini ada trend line juga. Ya silakan kalau yang mau coba berjudi ya. Para penjudi handal aja sih kalau menurut gua. Karena gue masih belajar, takutnya gue masih salah juga gitu. Karena ada faktor mungkin yang belum analisa ya. Guys. Let's see nanti. Di sudut pandang tuh OP-nya ribuan. Waduh berarti walletnya ke sebelah kamu. Mas itu TP apa mah? Iya ini maruknya di sini karena kita spekulasinya ngejar demand ya kan. Cuma kalau kita lihat dari TF 15 menit, ya di sini emang ada flash demand guys. Yang mungkin aja di sini bakal dikejar. Jadi target ini mana mungkin di sini.
Ya, ini target ya, ini bisa jadi area-areanya di sini, di sini. Nah, gimana ya? Target-targetnya begini lah ya, di sini, di sini. Iya, kita nggak tahu. Di area PP-nya. Ya itu tadi yang orang nanya gimana caranya siap entry itu ya pakai SMC. Pokoknya nanti sama Om Sun, pokoknya nanti ada kelasnya kok. Kalian makanya kalau ada kelas itu ikut aja, mungkin bahasan-bahasannya ada yang kayak gini. Karena gue pribadi gue juga masih belajar dan masih sering ke gocek juga. Ya naik salah nulis falling wedge itu kan pattern naik, itu kok thread plan short atau ada pendukung pattern lain di sana untuk short. Di sini gue ngeliat dari SMC sih bang, dari apa ya, ntar deh gue contohin, cari ya bentar. Ini gue ngeliatnya dari SMC. Nah kalau ngeliat dari SMC ini mungkin ada retest dulu ke sini. Kenapa thread plan short di sini? Karena alasannya itu. Yang tadi gue bilang kan tren itu kan naik ketika dia ada koreksi dan yang ngelebihin dari lowernya gitu kan. Nah di sini yang kita lihat posisinya itu apa namanya si dot ini ya kan, anjing, sorry. Nah si dot ini kalau kita lihat bahkan di T1-nya tuh kelihatan. Ini dia naik koreksi, sorry ini nggak terlalu kelihatan, 30 menit lah intinya. Ini dia melakukan penaikan, koreksi, naik, koreksi, dia naik, koreksi, dia lebih tinggi di sini, habis itu dia koreksi dan dia nge-break dari struktur di sini. Anjir, sorry. Dia lebih dari struktur di sini. Nah, ini kan artinya dia break di sini. Dia sudah melakukan break dari struktur yang kemungkinan, ini kan kita kan cuma berspekulasi aja ya sama market. Kan kita berspekulasi gitu. Ya karena sepenuhnya market itu yang megang itu Wales. Ini kalau bentuknya gini, ini ada namanya Quasimodo level. Makanya kenapa gue shock di situ karena ada possible di situ ada Quasimodo. Tuh, yang mungkin aja di situ bakal ada correction dulu. Nah, ini untuk order blocknya itu bisa di sini. Order blocknya di sini. Karena di sini ada Quasimodo itu ibarat kata tuh gimana ya? Perlu gue cari dulu gambar Quasimodo. Oke. Nah, di sini kelihatan kan? Kelihatan kan ya? Nah, ini Quasimodo level nih. Tuh. Quasimodo pattern ya, orang bilang Quasimodo pattern, tapi sebenarnya kalau di SM itu namanya Quasimodo pattern. Nah, ini dia itu kan sudah melakukan apa ya, ibarat kata kan dia sudah break di sini. Di sini kan dia break. Ini kan kuncinya dia di sini break. Ini mungkin kita perlu berspekulasi dia naik ke sini dulu, turun lebih dalam lagi. Gitu. Makanya kenapa trade plan gue short. Ya kayak inclined HNS. Ya itu kalau inclined HNS itu targetnya itu kan di sini. Berarti kan kalau dia break neckline di sini ya ada kemungkinan dia ada ini yang inclined HNS. Ini kalau dia break neckline di sini. Ini target tamaknya itu di next demand-nya. Demand-nya di mana? Dexnya di sini. Atau untuk target yang mungkin aja kalau misalkan ini dia nggak valid break lagi di sini, kalian bisa taruh dari lower terakhirnya sebelum dia naik, ada di sini. Ada di sini. Jadi ketika dia melakukan entry, ketika ketemu entry di sini ya kan, targetnya kalian bisa sampai sini. Dan ini risk to reward-nya juga masih oke banget. Tuh. Berarti chart pattern itu nggak selalu sesuai ya, bisa ngebentuk pattern lagi atau BO atau gitu. Ya jadi misalkan kalau dibilang nggak sesuai itu gimana ya? Misalkan nih kalian ngelihat pattern nih, misalkan jelasin ini. Misalkan nih kalian ngelihat sebuah pattern itu di TF 4H.
Misalkan kalian nggak sebuah pattern itu di TF 4H gitu. Bentar guys, bentar. Mana ini? Oke, misalkan kalian melihat pattern di sini di satu hal lah ya. Ini kan kalau kita tarik di sini, ini bentuk namanya ascending channel, ascending channel, ascending triangle. Ini ascending triangle pattern nih di sini. Yang ternyata dia sudah melakukan breakdown, ya kan? Terus kita lihat lagi konfirmasinya, apakah targetnya ini sampai apa enggak gitu. Kan untuk targetnya sendiri untuk ascending triangle itu di sini kan. Sini targetnya di sini. Targetnya di sini. Terus kita kecilin lagi, kira-kira di TF 15 menitnya ini ada nggak konfirmasi? Atau mungkin di TF 5 menit. Kita lihat tadi di 1H, kalian bisa lihat di 1H atau 5 menit. Kira-kira ada nggak konfirmasi kalau ascending triangle ini bakal valid atau enggak gitu. Nah, kalian bisa cek di sini. Di sini ada yang namanya broadening wedge. Broadening wedge ini dia breakdown apa belum kita nggak tahu. Ini ada broadening wedge pattern di TF 5 menit. Yang artinya kemungkinan ketika dia break di sini, oh berarti dia ada probabilitas untuk targetnya ini sampai gitu. Jadi kayak kalian membuka 1H, kecilin di TF 15 menit atau TF berapa lah ya. Nah, itu kalian bisa kelihatan. Kira-kira ini bakal valid atau enggak. Atau mungkin di sini juga bisa kelihatan lah, di sini tuh ada jelas banget, ada bearish flag. Di sini tuh ada bearish flag, kelihatan banget guys. Yang targetnya kemungkinan itu sampai di bawah juga, yang targetnya kurang lebih sama. Nah, kesinilah. Berarti kan artinya dia bakal ngevalidasiin kalau ini ascending triangle bakal valid. Itu berarti dia bisa cek di confirmation aja. Kayak pasti mas kan ada akumulasi sama distribusi, kan pas akumulasi biasanya ada pattern, benar atau mas? Betul. Jadi setiap akumulasi itu biasanya bakal dari market itu bakal pembentukan pattern. Ini by the way ada yang mau nanya lagi nggak soal chart pattern? Jujur udah bingung juga sih mau bahas apa ya. Ada lagi kah teman-teman? Bahas apaan? Om Wason tadi katanya mau bahas janda option. Panda masih di sini nggak sih Panda? Anda Oh, masih. tidur kayak Panda tidur. Asik, kagak. Mana tidur, gue nyimak doang. Orang lu lagi ngajar. Itu Panda mungkin mau ngajar. Ngajar apaan? Argoy. Ngajarin Pargoy. Buset. Ayo mau bahas apa lagi, lanjut, Bay. Nggak tahu pada diem mungkin udah kali. Udah kali ya guys. Udah belum? Apa lanjut guys? Lanjut lah, bahas apaan kek. Terserah. Terus. biar kagak dikasih sinyal terus belajar. Ya apa lagi guys? Sumpah gue jujur bingung. Gue sendiri buat sekarang apa-apa. Tadi ada yang nanya. Materinya udah dulu nanti hilang semua kak. Ya oke, boleh. Ya tapi kurang lebih paham lah ya. Kalau misalkan bingung tanya-tanya aja di Japri boleh guys. Cena Adam F itu sama oh iya nih. Oke, bahas Cena sama Adam F. Sebenarnya Cena itu sama Adam F itu beda sih. Ya, kalau lihat pola candle bisa. Adam F Maroon 5 anjing. Ya bisa bang, kalau misalkan udah masuk di demand supply ini harus selalu pendekatan. Ya bisa, kalau misalkan udah demand supply kalian bisa lihat kira-kira dia ketika sudah masuk supply apakah dia bentuknya candlenya kayak apa ya? Istilahnya kan ada chart-chart candle tuh, pattern-pattern candle kayak apa sih evening star gitu-gitu lah ya. Nah, itu mungkin bisa jadi konfirmasi juga. Nih kayak contoh
Gimana ya? Bingung, guys. Oke. Di sini kan ada supply nih. Ya kan? Nah, di 4H-nya, di sini kan ada supply, jelas nih udah ketekan dong. Supply-nya udah ketekan nih jelas nih. Ya kan? Nah, di sini ketika dia menyentuh supply, ternyata dia bikin yang namanya, apa sih namanya, evening star kalau nggak salah. Ya, pokoknya kayak candle evening star. Nah, kalau misalkan posisinya gini, kalian misalkan udah entry di supply di atas gitu. Nah, ini kalian posisi shortnya bisa di hold. Berarti dia nanti bakal ada koreksi dulu. Begitu. Next teknik yang perlu apa lagi, Bang? Mungkin mau baca dulu sebelum next class. Pan lagi sih, Pan, habis ini, Pan. Mungkin kita nanti habis ini bisa jadi fokus ke SND SNR dulu, karena SND SNR ternyata beloman, gue baru tahu. Keren udah. Nah, nanti kalau misalkan ada, kalau nggak salah ada sih Pak dosen itu aku tentang SND SNR. Itu mungkin bisa dibaca dulu, Mas. Nanti kita bahas lagi. Nah, nanti dari SND SNR itu kita bisa kombinasi nama pattern. Takkan kusiapkan diri. Kalau nyanyi begitu kocak anjing. Gue unmute lagi ya. Gue lagi sembari video call sama Ayah. Oh iya, enggak. Ya udah, ada lagi kah teman-teman? Udah, kalau lagi nyanyi pasti lagi oke. Dikit nggak nih? Betul. Bang, SND itu bisa dicari dengan Vibo atau enggak? Belum atas ya, coba ya kita cek. Coba kita cek dulu, guys. Oke, misal di sini tuh ada sebuah supply. Sini ada supply. Kita tarik Fibonacci dari sini sampai lower. Ini kan dari higher, penurunan terakhirnya di sini. Di sini kalian udah pada udah ngerti Fibonacci kan? Udah lah ya. Mungkin nanti juga ada materi Fibonacci juga sih. Udah ya. Nah, tadi siapa yang ngomong, guys? Itu Nah, 68 sama 65 bedanya apa, Mas? Ya, oke. Jadi di sini gue jelasin sedikit ya. Jadi Fibonacci itu kan ada area golden ratio. Nah, golden ratio itu bisa di 0,5 sama 0,6118. Kenapa gue di sini yang gue orenin di 0,118? Karena biasanya di 0,6118 ini bakal ada terjadi apa ya istilahnya tuh retracement di situ. Artinya mungkin di situ bakal ada koreksi. Kayak gini kan, bener kan? Nah, tadi kan ada yang nanya, kira-kira SND supply apa SND itu bisa dilihat dari Vibo nggak? Sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari Vibo mungkin kalau untuk dipastiin kalau misalkan di 0,1 di 0,61 ini adalah supply itu enggak. Karena mungkin lebih apa ya, lebih ke arah dikorelasiin aja sih. Nah, dikorelasiin. Jadi di area sini ini sebenarnya kalau di daily harus lebih kelihatan. Nah, ini di daily lebih kelihatan nih. Ini kita bisa korelasi ini sama apa namanya? Sama Fibonacci. Nah, di si area supply ini ternyata ada area 0,6118. Yang kemungkinan ketika dia lakukan retest di sini, dia mungkin akan ada retracement gitu. Kayak misalkan kalian entry di area supply ini aja ya, kalian bisa scalping gitu. Gitu. Yang kemungkinan pokoknya ada 0,6118 sama 0,786 ini dia bakal kuat. Nah, tadi kan Mas nanya 0,6118 sama 0,65-nya itu apa, Bang? Nah, kalau gua pribadi yang gua kulik-kulik lah ya. Area 0,65 ini mungkin bisa jadi area lebihan-lebihan dari 0,618. Jadi kayak ya kalau kalian entry-nya pakai Vibo bisa lebih tamak aja gitu. Misalkan kalau 0,618 kan di sini ya. Ya kan? Di sini kan kalau 618 kan. Dia nge-WK sampai sini, sampai atas sini gitu. Nah, di sini kalau misalkan kita pakai tambahin lagi 0,65, ya kan? Ternyata di situ areanya ke hit gitu.
di sini ke hit. Jadi kan antriannya bisa lebih tamak gitu. Jadi kayak lebih tamak. Jadi ya lumayan kan kayak lebih-lebihan 1%, 2% gitu. Kayak gitu. Dia mau settingan angkanya ngap dan diizinkan ngap Joko. Oh, boleh. Boleh. Sebenarnya kalau expert Fibonacci itu di CBN setahu gue sih Sabiru itu expert banget Fibonacci guys. Coba yang bisa dinakin Panda doang. Pan, minta tolong Sabiru ajarin Pan. Pak, Itu expert banget Fibonacci kenapa? si Sabiru. Ini Nggak settingan mau. gue ini doang sih dia. Oke, ini ada juga kan ada Fibonacci 0,382 sama 0,236. Oke. Oke, 0,5 kita hilangin. Gue jelasin sedikit aja nih yang dari gue yang tahu, tapi kalau misalkan ada yang salah boleh dikoreksi ya. Kita tolong dikoreksi guys. Nah, jadi kan posisinya ini kan kita tarik nih Fibonacci itu kan penarikannya dari higher ke lower. Dari higher atas ke lower terakhir. Nah, ketika ketika tren itu dia kan melakukan penurunan nih. Begini. Dia retest di sini ternyata dia retrace. Nah, syaratnya kalau dia mau melanjutkan penurunan lagi, itu dia harus lewatin dari Fibo 0. Nah, ini ketika dia melewati Fibo 0, berarti dia trennya ini masih kuat turun sampai ke tuh. Kayak gitu. Targetnya gimana? Udah, ini bisa kita balik aja. Tarik. Ini target penurunannya bisa sampai sini. Kita cari di 1,618, 1,272 sama 1,414. Ini target penurunannya mungkin bisa sampai ke 1,618. Seandainya dia tembus di sini. Ini mungkin at least dia di 1,414 lah, karena di sini juga ada area demand juga ya. Ini mungkin dia target turunnya mungkin bisa sampai sini, at least di sini. Itu. Ini dari Fibo yang gue tahu, tapi kalau salah mau dikoreksi guys. Makasih buat setup tamaknya. Oh ya, tadi settingan Fibo ya. Angka-angkanya doang kan? Maksudnya? Nih. Ini disimpan aja bang. Kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan bilang ya. Masnya Budi. Iya. Halo? Tes? Ada kan suara gua? Ada SS, mantap. Ada. Nih, lagi. Jadi kalau dia nembus Fibo 1, berarti target next-nya itu untuk tamaknya di 1,618. Tapi ada kemungkinan dia retrace di 1,14. Itu biasa gitu. Kelihatan kan nih, ini settingan Fibo gue begini. Jadi gue pakai sebutunya aja sih gitu. Itu yang di 7 aja ngap Joko. Untuk mainnya ya, untuk mainnya itu gue biasanya pakai di satu apa ya, untuk mencari titik entry sih biasanya dipakai itu. Cuma kalau untuk target naikan ya, misalkan nih, seandainya ini misalkan kalau kita bermain pakai Fibonacci ya. Ini kan posisi sekarang itu kan 0,5 udah ditembus ya. Ini 0,5 ditembus. Jadi yang gue aktifin itu cuma Fibo 0,18 sama 0,786. Yang dimana kemungkinan di area tersebut akan ada retrace gitu. Nah, kalau misalkan gue aktifin lagi di 1,15, 1,14 sama 1,2. Tapi syaratnya itu dia tuh harus bisa nembusin satu nih. Di Fibo 1 ini harus bisa ditembus. Nah, kalau dia tembus, ada kemungkinan dia bakal menuju ke 1,27, 1,14 sama 1,614. Yang kemungkinan di sini aja itu udah bisa jadi retrace kalau seandainya tembus. Karena di sini ada supply di 1,14 dan di sini juga ada supply juga. Kayak gitu. Jadi pakai seperlunya aja sih. Kalau dibilang satu, ya bisa juga. Karena
kalau di sini yang kita lihat di sini ini mungkin aja di sini retrace di satu tempat karena di sini memang ada fresh supply yang masih belum disentuh. Ini di satu kemungkinan masih bisa kuat. Kemungkinan karena masih belum disentuh di sini. Jadi ya dikorelasiin aja sih kalau Fibonacci sama supply and demand oke lah. Tapi biasanya yang ada koreksi itu di 0,618 sampai 0,65. Itu ya lumayan lah buat di scalping gitu. Tinggal disesuaikan aja risk to reward-nya. Kalau kalian mau entry pakai cara Fibonacci ya. Tapi gue jarang sih. Cuma buat ngukur aja kira-kira ini koreksinya sampai berapa, korelasi sama SND gitu-gitu. Tuh. Kayak gitu ngap. Nah ini juga alasan gue kenapa tadi mungkin nah ya kan. Nah ini kayak gini nih, misal ini kan seandainya dia koreksi di si dot ini dia bisa koreksi di sini. Misal ya. Misal dia koreksi di sini. Seandainya dikoreksi, mungkin aja dia di 0,618 ini bakal jadi area retrace 0,18 sampai 0,786. Nah, kalau seandainya kalian pakai pattern ya kalian boleh coba entry di sini. Kalau masih bingung soal SND di 0,18. Nah, kalau misalkan kita lihat di SND juga ya memang di sini ada sebuah demand di sini. Di sini juga ada demand. Jadi ya terserah lah kalian boleh entry di mana. Sesuaikan aja sama risk to reward-nya. Kayak gitu. Bang, Vivo bisa buat nangkep pisau jatuh nggak? Kalau buat yang kayak nangkep pisau jatuh-jatuh gitu harusnya bisa ya. Kayak Sabiru tuh ya. Sabiru tuh dia paling suka nangkep pisau jatuh pakai Fibonacci guys. Cuma gue jujur nggak expert sama Fibonacci. Jadi ya lebih ke arah korelasiin aja gitu sama chart. Gak terlalu expert gue sama Fibonacci. Takutnya kalau gue ngejelasin terlalu lebih jauh malah jadi penyesatan massal, cok. Takut jadi penyesatan massal aja. Tuh. Oke. Ada lagi nggak? Sabiru tuh nama adminnya Panda lah. Dia anak CBN juga kok. Dia jago banget main Fibo asli. Gue nggak bisa-bisa cok. Yang sejago itu. Kapan Sabiru sih kelas? Gak tahu, coba lo wujud Panda aja deh tuh. Lu mau bayar berapa Sabiru suruh ngisi kelas? Hah? Dia bukan admin. Lu mau bayar Ini bukan berapa? admin CBN. Kalau lo mau privat aja serah coba PC. Ceban apa? Lu mau ceban. Itu aja beli muncikan kagak cukup, brengsek. Chicken lo aja diskon bangsat. Goblok, itu muncikan 29.000, bay. Diskon kan jadi Ceban. 10.000 anjing. Kagak, Gojek udah pelit. Udah lah, gue mau video apa lagi, dadah. Gue lagi teleponan sama Sabiru ini, dadah. Si kono. Yaudah guys, kira-kira ada yang mau ditanya lagi nggak? Gue bingung nih mau bahas apa lagi. Udah kan ya, udah semua ya pattern tadi. Yang pokoknya yang tadi gue yang gue kasih itu udah semua kan ya? Itu Om Son jadi mau sharing-sharing tuh Om dari kemarin. Mau Zoom terus Om. Iya Om, jadi nggak Om. Mumpung ada orang nih. Boleh. Udah Om, Udah, ya. Om Son udah jadi co-host kok. Aku mau teleponan dulu ya. Udah, nih thank you guys ya yang sudah melihat. Ini selebihnya kita passing ke Om Son. Monggo Om Son. Gue stop sharing ya. Dilanjut nggak nih? Lanjut, Lanjut buka aja Om. ini dong. Buka apa namanya? Buka on cam dong biar di screenshot buat di itu kelas. Ayo buruan.
Open cam. Apa? Bentaran doang buat di screenshot. Let's go guys. Kamera gue rusak. Udahlah nggak usah, nggak jadi. Udah Om Son lanjut Om. Hehehe. Om mau bahas apa Om? Sharing apa Om? Janda Om. Kalau janda teleponan gue matiin Om. Apa ya? Bahas SMC aja. Apalagi? Ardi, recordnya dimatiin aja mau ya recordnya dimatiin nanti dinyalain lagi, maksudnya biar materinya biar beda sharing-sharingnya. Oke. Thank you Di.